Ketika kita berdosa, bukan cuma kita saja yang menanggungnya, tetapi juga orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, orang-orang yang belum tentu juga bersalah, tetapi harus ikut menanggung dosa dan kesalahan kita. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pantang puasa Anda? Apakah kita semua sudah melakukannya dengan wajah berseri, dengan hati yang penuh sukacita tanpa beban? Biar hanya kita yang tahu dan Tuhan yang tahu kita sedang berpantang dan berpuasa. Saudara-saudara, saya berharap semoga pertobatan kita betul-betul menumbuhkan iman kita, memperbaiki sungguh-sungguh hidup kita yang belum beres, memperbaiki yang rusak, menyembuhkan yang luka. Bukan hanya berhenti pada kesembuhan, pada pemulihan, pada perbaikan, tapi juga yang namanya pertobatan membangun sebuah bangunan yang kudus dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan bisa tinggal hadir, bersemayam, berakar dalam kehidupan kita. Dan mempengaruhi semua rezeki, kesehatan, relasi. Itulah pertobatan. Saudara-saudaraku, yang namanya pertobatan, gereja tidak pernah main-main menyediakan sebuah kesempatan luar biasa untuk umatnya. Di minggu Prapaskah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, selama 40 hari sampai nanti memasuki pekan suci dan merayakan Paskah, hari raya kemenangan. Gereja menyediakan sebuah asupan-asupan yang luar biasa tidak ternilai. Bacaan-bacaan yang terarah dalam kitab suci, perayaan Ekaristi, pelayanan-pelayanan sakramen, kemudian juga dengan berbagai macam devosi-devosi, jalan salib, rosario, Minggu Palma, Rabu Abu, dan lain sebagainya. Itulah kekayaan dalam gereja yang Anda betul-betul harus bisa menerimanya, menggunakan warisan itu sebagai jalan menuju Tuhan. Dalam nubuat Nabi Yesaya, itu dibacakan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari. Allah berfirman kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada orang-orang Israel yang waktu itu cara hidupnya sedang busuk, sedang rusak, sedang melupakan Allah, sedang hidup dalam dosa berat. Saudara-saudara, yang namanya dosa itu sungguh-sungguh menghancurkan. Gara-gara dosa mengelabui umat manusia, Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden. Karena dosa, Kain membunuh Habel. Karena dosa-dosa manusia semakin besar, Allah mengirimkan air bah di zaman Nuh. Karena manusia jatuh juga dalam kesombongan, Allah menghancurkan menara Babel. Sejak saat itu saudara-saudara, yang namanya dosa betul-betul menjadi tantangan, kesulitan manusia yang memukul manusia, menghajar manusia sehingga hancur berantakan. Bukan hanya pribadinya yang melakukan dosa yang hancur berantakan, tetapi juga keluarga berantakan, anak-anak juga berantakan, wilayahnya juga berantakan, bangsanya juga berantakan. Lama-lama maut menguasai seluruh umat manusia yang membuat manusia hancur berantakan, tidak berdaya. Nah, berhadapan dengan situasi kehancuran manusia, Allah berfirman seperti ini di Yesaya bab 58 ayat 12. Di sana dikatakan, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Tuhan menjanjikan umat Israel, kalau umat Israel sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh berpuasa, melakukan puasa yang sejati, betul-betul mengarahkan hatinya kembali kepada Allah, betul-betul menjalin relasi yang baik dengan Allah, dipulihkan dan didamaikan dengan Allah, Tuhan betul-betul memperbaiki. Umat Allah akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita berdosa, ingat baik-baik saudaraku, yang namanya dosa itu meninggalkan sebuah luka yang menganga.
Bukan cuma kita saja yang menanggungnya, tetapi juga orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang belum tentu juga bersalah, tetapi harus ikut menanggung dosa dan kesalahan kita. Dosa yang sudah turun-temurun, bapaknya yang salah, anaknya yang menanggungnya. Seringkali kita mendengar seperti itu. Bapaknya narkoba, bapaknya korupsi, bapaknya tidak bisa mengurus anak. Akhirnya anaknya juga hidupnya nggak benar. Saudara-saudara yang terkasih, ini juga yang mau diperbaiki oleh Allah dalam pertobatan. Dengan berkata akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Dasar yang buruk, bibit yang rusak. Itu pun akan diputuskan oleh sebuah pertobatan sejati. Oleh pantang dan puasa. Luar biasa saudara-saudara yang namanya pantang puasa itu. Kuasanya dahsyat, pemulihannya juga sungguh luar biasa. Nah saudaraku, di minggu Prapaskah yang pertama ini, di minggu pertama masa Prapaskah ini, betul-betul gereja menyadarkan umatnya melalui kalender liturgi gereja, bacaan-bacaan dalam perayaan Ekaristi, mingguan maupun harian. Kita disadarkan tentang apa itu dosa. Bagaimana cara kerja dosa, bagaimana kekuatan dosa bisa menghancurkan kehidupan manusia, bagaimana dosa menyerang semua umat manusia tanpa kecuali. Tetapi tidak berhenti sampai di situ saja. Bacaan-bacaan firman Tuhan juga memberikan kita senjata, kekuatan, cara melawan kuasa dosa yang sungguh luar biasa itu. Nah, saudara-saudaraku, di Mazmur tanggapan, Mazmur diambil dari Mazmur bab 51. Sebuah teriakan orang yang sudah hancur berantakan karena dosanya. Hidupnya seperti puing-puing yang tidak berharga, yang cuma bisa diinjak-injak orang. Tidak ada keindahan, tidak ada yang bisa dilihat, tidak ada yang bisa dibanggakan. Orang berdosa ini pada akhirnya dia berseru kepada Tuhan, "Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa." Saudara-saudara, apakah Anda tahu bahwa dosa itu membuat muka kita itu murung? Mulut kita itu selalu mencari-cari kesalahan orang lain, selalu kecewa, selalu pahit. Tetapi oleh Mazmur dikatakan, "Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku." Pantesan Romo ketika saya berdosa itu kayaknya saya udah gak punya semangat lagi. Maka dalam pertobatan mintalah hati yang baru dan semangat yang teguh. Dikatakan, "Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu." Pantesan Romo, selama saya hidup dalam dosa, mulut saya jahat Romo. Mulut saya itu selalu caci maki orang. Mulut saya itu selalu penuh kekerasan dan kebencian. Dalam pertobatan kita minta Tuhan memberikan sukacita sehingga mulut kita bisa mewartakan puji-pujian kepadanya. Nah saudara-saudaraku, sementara dalam bacaan kedua dibacakan itu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Digambarkan refleksi Paulus tentang dosa dan penebusan. Kalau gara-gara satu orang, manusia pertama yang jatuh dalam dosa, membuat seluruh umat manusia juga ikut berdosa, maka saudaraku, oleh kebenaran satu orang, seluruh umat manusia dibenarkan oleh Allah. Nama pribadi itu adalah Yesus Kristus, Allah yang menjelma sebagai manusia. Saudara-saudara, apakah Anda tahu ada paham penebusan dalam iman Kristiani? Tadinya manusia itu milik Allah, hidup bersama Allah, tinggal bersama Allah. Tetapi karena manusia jatuh dalam ketidaktaatan, manusia melanggar perintah Allah, manusia terebut oleh kuasa si jahat. Dan manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Manusia tidak bisa keluar dari kuasa cengkraman si jahat. Maka Allah, si pemilik manusia, menebus hutang-hutang manusia dengan cara penebusan dari Yesus Kristus putranya. Sehingga apa yang direbut oleh kuasa si jahat dimiliki kembali oleh Allah. Manusia kembali menjadi milik Allah. Nah, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita, bukan sekedar menebus umat manusia,
tetapi dalam bacaan Injil yang dibacakan dari Injil Matius, pribadi Tuhan Yesus sendiri di awal karyanya betul-betul digoda oleh iblis. Kalau Adam dan Hawa tergoda oleh iblis, bagaimana iblis mencobai Tuhan? Bagaimana si jahat ini mencoba mengecoh? Bagaimana si jahat ini mencoba memutarbalikan fakta? Ternyata cara kerja iblis dari zaman dulu sampai zaman Yesus, bahkan sampai zaman sekarang sama. Si pembohong, si pendusta yang suka membolak-balikan fakta. Nah, untuk menggali bagaimana Tuhan Yesus digoda oleh iblis dan bagaimana Tuhan Yesus dengan kekuatan yang luar biasa mengalahkan godaan itu, saya mau mengambilnya dari Injil Lukas. Lukas bab 4, pencobaan di padang gurun. Dikatakan begini, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ Yesus tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ Yesus tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Yang digoda oleh iblis itu tepat sasaran, karena Tuhan Yesusnya lagi lapar, digodanya dengan makanan, sesuatu yang dibutuhkannya, bukan rumah mewah. Buat apa rumah mewah kalau lagi lapar nggak ada makanan? Pasti bawaannya marah-marah. Saudara-saudara, siapa yang suka marah-marah kalau lagi lapar? Hati-hati, di situ iblis suka seringkali menggoda kita. Tuhan Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Nah, kalau Anda membaca ada tertulis, Anda harus bisa lihat itu ditulis di mana. Kalau Anda membuka kitab suci Anda, lihat itu bagian catatan kaki. Ayat 4, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Langsung ditulis Ulangan bab 8 ayat 3. Di kitab Ulangan ini, bab 8 ayat 3, Tuhan Allah betul-betul menggarisbawahi mengapa Tuhan membiarkan umat Allah, umat pilihannya kelaparan di padang gurun. Ada mau tahu? Silakan kita buka bab 8 ayat 3. Jadi Allah merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Jadi berpuasa itu bukan cuma nahan lapar, tetapi membantu kita untuk memiliki sikap rendah hati di hadapan Allah. Di situ karena kekuatan firman Tuhan, kekuatan kitab suci, iblisnya keok. 1-0 untuk Tuhan Yesus. Di ayat 5, kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki." Hati-hati saudara-saudara, dalam kitab suci kalau Anda buka bolak-balik, tidak pernah Tuhan Allah ketika menciptakan alam semesta dengan segala isinya memberikannya dalam kuasa iblis. Tidak pernah Allah memberikan semua itu untuk iblis, tetapi diberikan kepada manusia. Di sini iblis sedang memutarbalikan fakta. Hati-hati saudaraku. Maka dari itu saudaraku, ketika Anda ada dalam sebuah pencobaan, seringkali kita mendengar kata apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa selingkuh, enggak apa-apa korupsi, enggak apa-apa mukul orang, enggak apa-apa kita pamer, enggak apa-apa kita itu julid, enggak apa-apa kita sombong. Itu iblis sedang memutarbalikan fakta. Gak apa-apa, gak pantang, gak puasa, toh cuman sekali. Gak apa-apa, gak ada orang yang lihat, gak ada orang yang tahu. Hati-hati. Lagi-lagi di situ, di ayat 7, "Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepada iblis, "Ada tertulis." Lagi-lagi senjata Tuhan Yesus adalah kitab suci. "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Itu dari ayat mana? Kita buka lagi-lagi di bagian catatan kaki kitab suci kita. Di situ ditulis ternyata Tuhan Yesus sedang mengutip
Ulangan bab 6 ayat 13. Nggak jauh-jauh, tinggal buka aja satu lembar. Dikatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Di sini saudara-saudara, yang sedang digoda adalah bagaimana kita meninggalkan Allah, meninggalkan agama kita, menanggalkan iman kita hanya karena yang lain-lain. Alasan-alasan lain, jabatan, harta dunia, kekayaan, popularitas banyak terjadi zaman sekarang saudara-saudara. Hati-hati, banyak orang jatuh dan jatuh lagi tanpa menyadarinya. Kemudian di ayat 9, ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, jadi ini saudara-saudara perhatikan, Yesus disuruh di awal karyanya menjatuhkan dirinya dari bumbungan bait Allah. Pasti tidak akan terluka, pasti bisa luar biasa. Orang-orang bisa langsung percaya. Tetapi di sini hati-hati, karena kalau Tuhan Yesus selalu menggunakan kitab suci untuk bisa menangkal kuasa iblis, di sini iblisnya malah menggunakan kitab suci. Dia berkata, ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi kalau kita perhatikan saudara-saudara, dari godaan pertama, kedua, ketiga, semua godaan itu seolah-olah masuk akal, makin masuk akal. Bahkan ada segi-segi biblisnya, ada kutipan kitab sucinya. Tetapi Tuhan Yesus adalah pribadi yang tegar. Karena apa? Sebelumnya Tuhan Yesus sudah berpuasa 40 hari. Relasinya dengan Bapa sungguh-sungguh sudah tercipta. Sehingga godaan iblis sekeras apapun, semenggiurkan apapun tidak mempan buat Yesus. Yesus berkata, ada firman. Nah, itu dia kekuatannya Tuhan Yesus. Bahwa kitab suci ini bukan cuma ditulis, tetapi itulah firman Allah sendiri. Titah Allah, hukum-hukum Allah untuk ditaati oleh manusia. Dikatakan, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah itu iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Lagi-lagi Tuhan Yesus mengutip dari mana? Dikutip dari Ulangan bab 6 ayat 16. Disitulah kita bisa membaca saudara-saudara bagaimana umat Allah di padang gurun mencobai Allah di padang gurun Masa dan Meribah. Saudara-saudara yang terkasih, hidup kita ini ibarat sebuah bangunan yang sedang kita bangun. Kadang-kadang kita hancur betul-betul menjadi puing. Tetapi Allah menghendaki kita dengan pertobatan sejati, kita bisa membangun puing-puing yang sudah berabad-abad itu. Dan juga memperbaiki dasar-dasarnya. Itulah pertobatan kita. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.